Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Dalam setiap lembar sejarah manusia, selalu ada masa ketika dunia seakan kehilangan arah. Ketika peradaban yang dibangun dengan ilmu dan kekuatan akhirnya tenggelam dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Dan kini, dunia sedang berada di ambang itu. Sebuah masa yang disebut oleh para ulama sebagai fitnah akhir zaman. Langit peradaban modern tampak megah dari kejauhan, namun retak dari dalam teknologi menjanjikan kemudahan, tetapi juga menumbuhkan ketergantungan. Kekuatan negara-negara besar menegakkan bendera perdamaian, tapi di baliknya, mereka menyiapkan senjata yang bisa menghancurkan dunia dalam sekejap. Keadilan menjadi barang langka, kebenaran mudah dipelintir, dan manusia kehilangan arah tujuan sejatinya. Dalam nubuatan-nubuatan kuno, keadaan seperti ini sudah disebutkan dengan sangat jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Ketika pendusta dipercaya, orang yang jujur dianggap berdusta, pengkhianat dipercaya, dan orang amanah dianggap pengkhianat. Dan di masa-masa itulah, umat manusia mulai mencari cahaya, sesuatu yang bisa menuntun mereka keluar dari kabut kelam kebohongan dan kesesatan. Namun cahaya itu tidak akan muncul begitu saja. Karena setiap kebangkitan besar dalam sejarah selalu didahului oleh kehancuran. Dunia harus terlebih dahulu memasuki masa paling gelapnya, agar manusia benar-benar memahami arti cahaya. Dari timur hingga barat, dari lembah Mekah hingga ke tanah-tanah jauh yang dahulu tak dikenal dunia Islam, tanda-tanda zaman kini tampak nyata. Gunung-gunung meletus, laut memakan daratan, dan langit tampak menampakkan gejolak aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tetapi bukan hanya alam yang berubah, manusia pun. Demikian, kesombongan dan ketamakan kini menjadi darah dari peradaban modern, uang menggantikan moral, dan opini menggantikan kebenaran. Di balik layar-layar digital yang menyala, manusia sebenarnya hidup dalam kegelapan spiritual yang paling pekat. Mereka tahu segalanya, namun tak memahami apapun. Mereka bisa menembus bintang, tapi tak bisa menembus hatinya sendiri. Dan di antara arus besar dunia yang terus bergolak itu, muncul satu pertanyaan yang menggantung di langit sejarah. Apakah ini masa di mana janji Allah akan mendekat? Para ahli tafsir akhir zaman dari masa ke masa telah berbicara tentang era pergeseran besar, masa ketika kekuasaan dunia akan berpindah tangan, bukan lagi karena ekonomi atau politik, tapi karena takdir ilahi. Sebuah masa ketika Tuhan akan memilih pasukannya sendiri untuk menegakkan kembali keadilan yang telah hilang. Tetapi siapakah mereka, dan dari manakah mereka akan datang? Sebelum munculnya para penegak kebenaran itu, dunia harus melalui satu fase yang paling kelam, masa ketika fitnah saling beradu. Fitnah agama, fitnah harta, dan fitnah kekuasaan. Di tengahnya, muncul sosok-sosok besar yang disebut dalam nubuat, para pengatur dunia bayangan, pengkoda yang bekerja di balik layar sejarah. Mereka bukan sekadar manusia biasa, tetapi sistem yang diciptakan untuk menundukkan manusia lainnya dengan cara halus namun mematikan. Dalam kitab-kitab tafsir, para ulama mengaitkan masa ini dengan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 129. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sebagian lainnya, sebagai balasan atas apa yang selalu mereka kerjakan. Artinya, kehancuran peradaban bukan datang dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ketika umat manusia rela mengorbankan iman demi kenyamanan, ketika suara kebenaran tak lagi didengar, maka kehancuran hanyalah persoalan waktu. Namun sejarah selalu menyimpan pola. Di setiap masa kezaliman, Allah menyiapkan para pembela. Bukan dari istana, bukan dari para penguasa, tapi dari hati-hati yang bersih dan tulus. Mereka yang dipilih bukan karena kekuatan, melainkan karena keikhlasan, dan inilah yang kelak akan menjadi tanda awal munculnya 3 pasukan rahasia itu. Bukan pasukan dalam arti militer semata, tetapi gelombang manusia yang akan muncul dengan peran berbeda, namun dengan satu tujuan yang sama, menegakkan kembali kalimat Allah di muka bumi. Sebagian ulama menyebut, sebelum munculnya Al-Mahdi akan terjadi Al-Harb Al-Kubra, perang besar yang melibatkan hampir seluruh bangsa di dunia. Namun perang itu bukan semata perang fisik,
melainkan juga perang ideologi, perang informasi, dan perang keimanan. Dan di masa inilah, perbedaan antara yang hak dan yang batil semakin kabur. Dari sisi lain bumi, muncul tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Kebangkitan spiritual di tanah-tanah yang dulu dianggap jauh dari pusat Islam, meningkatnya kesadaran akan akhir zaman, dan lahirnya generasi muda yang mulai mencari kebenaran di tengah arus kebohongan global. Fenomena-fenomena ini tampak kecil, tapi dalam pandangan nubuatan, inilah benih dari sesuatu yang besar. Karena sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan berhenti umatku berperang di atas kebenaran hingga datangnya hari kiamat. Artinya, akan selalu ada generasi yang menjaga kebenaran itu, meski dunia seolah melupakannya. Dan ketika zaman semakin gelap, maka tugas generasi itulah untuk menyalakan cahaya kecil, cahaya yang suatu hari nanti akan bersatu menjadi obor besar kebangkitan. Maka pada masa ini, dunia bukan sekadar menuju kehancuran. Ia sedang disiapkan, disucikan, untuk menyambut sesuatu yang lebih besar. Sebuah masa di mana batas antara yang tampak dan yang gaib akan semakin tipis, dan manusia akan menyaksikan sendiri bagaimana nubuatan yang selama ini hanya dibicarakan, mulai menunjukkan tandanya di depan mata. Namun kebangkitan itu tidak akan datang dari satu arah saja. Sebagaimana fitnah menyebar di seluruh dunia, maka cahaya pun akan muncul dari berbagai penjuru bumi. Bukan satu pasukan, bukan satu negeri, tapi 3 kekuatan besar yang akan bergerak dengan cara berbeda, seperti potongan teka-teki yang akan menyatu pada waktunya. 3 pasukan yang tidak dikenal dunia, tapi dikenali langit. 3 kekuatan yang tidak muncul karena ambisi, tapi karena panggilan ilahi. Mereka akan bangkit perlahan, diam-diam, hingga dunia menyadari bahwa mereka telah siap, dan dari sinilah kisah itu dimulai. Kisah tentang rahasia besar di balik nubuatan, yang telah lama disembunyikan oleh waktu. Karena sejarah tidak pernah dimulai dari peristiwa besar itu, ia dimulai dari tanda-tanda kecil yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang hatinya masih terjaga. Dan di balik pusaran zaman yang tampak kacau ini, tanda-tanda itu mulai bermunculan satu demi satu, seperti cahaya samar di antara kabut malam. Para ulama menyebutnya Ashr al-Tamayyuz, masa pemisahan, yaitu saat di mana kebenaran dan kebatilan tidak lagi dapat disamarkan oleh diplomasi atau retorika. Masa ketika setiap individu akan diuji, bukan dengan kekuatan tapi dengan pilihan, apakah ia akan tetap teguh di jalan Allah, atau tergelincir dalam arus dunia yang gemerlap namun hampa. Seiring waktu berjalan, bumi ini menyimpan begitu banyak peristiwa yang seolah terpisah, namun sebenarnya saling terhubung. Konflik demi konflik, pergolakan ekonomi, krisis moral, hingga peperangan ideologi, semua tampak acak, tapi sesungguhnya seperti potongan puzzle yang menyusun satu gambaran besar. Dan bagi mereka yang membaca tanda-tanda zaman dengan hati yang tajam, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, sesuatu sedang disiapkan. Bukan sekadar perubahan politik atau ekonomi, melainkan pergeseran peradaban itu sendiri. Dunia yang dahulu dikuasai oleh kekuatan materi kini perlahan kehilangan jiwanya. Dan di saat itulah, kekuatan spiritual akan bangkit kembali. Bukan dari pusat kekuasaan dunia, tapi dari tempat-tempat yang tak diperhitungkan siapapun. Dalam kitab Al-Fitan, karya Nuaim bin Hammad, salah satu ulama klasik yang menulis tentang fitnah akhir zaman, disebutkan, akan ada kekacauan besar di dunia hingga bangsa-bangsa saling berperang. Kemudian Allah akan mengutus seseorang dari keturunanku yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Namun yang menarik bukan hanya sosok Al-Mahdi itu sendiri, melainkan bagaimana jalan menuju kemunculannya telah diatur dengan begitu rapi dalam lintasan sejarah. Karena sebelum beliau muncul, dunia harus terlebih dahulu menyiapkan panggungnya. Dan di panggung itulah akan bangkit 3 pasukan rahasia yang perannya saling melengkapi. Pada masa ini, garis peradaban Islam tampak terpecah. Di satu sisi, sebagian negeri Muslim berjuang untuk bertahan dari tekanan dunia modern yang sekuler dan menindas. Di sisi lain, muncul kesadaran baru dari bangsa-bangsa yang dulu jauh dari pusat Islam. Mereka mulai mencari arah, kembali kepada akar spiritualitas yang lama terkubur. Namun anehnya, dari setiap penjuru itu, muncul kelompok-kelompok kecil, bukan partai, bukan organisasi, tetapi komunitas yang tampak tak saling mengenal namun memiliki semangat yang sama. Mereka berbicara tentang keadilan, tentang kebenaran,
tentang masa depan yang ditentukan bukan oleh penguasa dunia, tapi oleh kehendak ilahi. Awalnya, mereka hanya dianggap sebagai kelompok idealis, suara minor di tengah hiruk-pikuk global. Tapi perlahan, gerakan-gerakan kecil itu mulai membentuk kesadaran baru. Kesadaran bahwa dunia ini sedang menuju masa yang tak bisa dihindari. Masa di mana sistem lama akan runtuh, dan sistem baru akan lahir dari reruntuhannya. Dan di antara kesadaran itulah, muncul istilah yang mengguncang para peneliti akhir zaman. 3 gelombang kebangkitan spiritual. 3 kekuatan yang akan bergerak di masa menjelang munculnya sang pemimpin terakhir. Mereka bukan datang secara bersamaan, tapi akan muncul bergelombang, saling melengkapi, hingga akhirnya bersatu dalam satu cita-cita yang sama. Gelombang pertama muncul dari arah barat dunia Islam, dari wilayah yang dulunya menjadi pusat kekhalifahan, namun kini dipenuhi puing dan perebutan. Tanah itu telah lama menjadi saksi perang, darah, dan kehancuran. Namun di balik semua itu, tersisa api yang belum padam, api keyakinan bahwa janji Allah akan ditepati. Mereka yang tergabung dalam kebangkitan ini bukan sekadar pejuang bersenjata, melainkan pewaris darah para sahabat yang dahulu menegakkan panji Islam di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lahir dari penderitaan panjang, dari generasi yang dibesarkan oleh perang dan kehilangan. Namun justru dari sanalah, mereka tumbuh menjadi umat yang tak lagi gentar pada kematian. Dan di antara reruntuhan kota yang kini hanya menjadi bayangan masa lalunya, mereka menanti isyarat langit. Isyarat yang akan memanggil mereka untuk bergerak, bukan atas nama bangsa, tapi atas nama iman. Mereka inilah yang oleh sebagian ulama disimbolkan sebagai Ahlul Bait's Army, pasukan pewaris darah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi pembuka jalan bagi perubahan besar dunia Islam. Namun mereka hanyalah satu bagian dari 3 kekuatan itu, karena 2 kekuatan lainnya, yang bahkan lebih misterius, masih tersembunyi di balik tirai waktu. Sementara itu, di sisi timur dunia, muncul tanda-tanda lain. Bangsa-bangsa yang dahulu tertidur kini mulai terjaga. Mereka bukan bangsa Arab, bukan pula pewaris langsung dari jazirah, tapi sejarah mereka penuh dengan keterkaitan spiritual dengan Islam sejak berabad-abad lalu. Dari lembah-lembah hijau, dari kepulauan luas di timur jauh, hingga ke dataran tinggi yang diselimuti kabut, semua menyimpan kisah tentang masa lalu yang seolah terlupakan. Dalam tradisi beberapa ulama sufi, ada keyakinan bahwa rahmat Allah akan turun dari arah timur pada akhir zaman. Bukan rahmat dalam bentuk wahyu baru, melainkan kebangkitan ruh iman yang telah lama pudar di dunia. Dan dari sanalah akan muncul sekelompok manusia dengan karakter yang berbeda. Mereka lembut dalam ucapan, namun keras dalam pendirian. Mereka cinta damai, namun tak takut berperang di jalan kebenaran. Sebagian riwayat menafsirkan inilah yang disebut Ashab al-Masyriq, para pejuang dari arah timur. Mereka bukan bangsa Arab, namun akan menjadi penolong utama saat dunia Islam diambang kehancuran. Dan ketika fitnah melanda dari segala arah, mereka akan bergerak diam-diam membangun kekuatan bukan dengan senjata, tetapi dengan persatuan hati dan iman. Namun bahkan setelah 2 kekuatan ini mulai menunjukkan tanda-tandanya, masih ada satu pasukan lagi yang belum terlihat, belum disebut, namun justru paling misterius di antara semuanya. Pasukan ketiga ini tidak dikenal tempatnya, tak disebut dalam hadis secara eksplisit, tapi jejaknya mulai tampak dari fenomena-fenomena aneh dunia modern. Para peneliti akhir zaman menyebut pasukan ketiga ini sebagai Al-Jund Al-Makhfi, pasukan tersembunyi. Mereka tidak bergerak di medan perang, melainkan di medan yang tak terlihat oleh mata. Medan informasi, medan pengetahuan, medan teknologi. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan akal dan ilmu untuk menentang tipu daya sistem dunia modern, sistem yang dibangun untuk memperbudak manusia secara halus. Mereka sungguh tidak memakai seragam, tidak membawa senjata, tapi kekuatan mereka lebih dahsyat dari pasukan manapun. Mereka mengendalikan informasi, membuka kebenaran yang ditutupi, dan menyadarkan umat dari tidur panjangnya. Dan menariknya, kelompok ini tidak dibatasi wilayah. Mereka bisa muncul dari mana saja, dari barat, timur, utara, atau selatan. Mereka bukan satu bangsa, tapi satu ruh. Mereka adalah simbol dari kebangkitan kesadaran global yang menolak tunduk pada kebohongan dan tirani dunia. Inilah
3 arah kebangkitan yang akan saling mendekat. Satu sama lain, seperti 3 sungai. Besar yang mengalir dari tempat berbeda namun bermuara di satu samudra, kebangkitan akhir zaman. Kini, jika seseorang cukup peka membaca tanda-tanda zaman, maka ia akan melihat bahwa semua ini bukan sekadar ramalan. Lihatlah dunia hari ini, kekacauan global, kebangkitan spiritual, munculnya kesadaran di kalangan muda yang mulai mempertanyakan sistem dunia. Bahkan di dunia yang paling sekuler pun, banyak yang mulai mencari makna sejati dari kehidupan. Semua, ini bukan kebetulan, ini adalah bagian dari proses besar menuju kebangkitan yang dijanjikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akan datang suatu masa ketika Allah akan membangkitkan dari setiap penjuru umat ini kelompok yang menegakkan kebenaran. 3 kelompok, 3 arah, 3 pasukan rahasia. Mereka sedang bersiap, meski dunia belum menyadarinya. Dan ketika waktu itu tiba, ketika dunia telah lelah dengan kebohongan dan penindasan, 3 pasukan itu mulai bergerak. Bukan dengan dentuman meriam, bukan pula dengan pekikan perang, melainkan dengan tanda-tanda halus yang hanya dapat dibaca oleh hati yang bersih. Gelombang itu tidak datang sekaligus. Ia bermula dari bayangan yang samar, dari percikan kecil di tengah gelapnya dunia, namun perlahan membentuk pola yang tidak bisa lagi disangkal. Masing-masing pasukan bergerak di jalannya sendiri, tanpa saling tahu, namun semuanya digerakkan oleh kekuatan yang sama, takdir ilahi yang telah lama menunggu, saatnya untuk menampakkan diri. Yang pertama muncul adalah mereka yang disebut dalam kitab-kitab nubuatan sebagai ashab al-ghuraba atau pasukan harbiyah, pasukan tempur ruhani, kaum yang terasing, namun di tangan merekalah bara kebangkitan dinyalakan. Mereka bukan bangsa besar, bukan kerajaan dengan senjata canggih, melainkan kaum yang hatinya ditempa oleh penderitaan dan keikhlasan. Pasukan harbiyah tidak muncul dari negeri kaya atau pusat kekuasaan, melainkan dari tanah yang selama berabad-abad menjadi medan ujian. Mereka menyaksikan kehancuran, invasi, dan penindasan, namun justru dari sanalah lahir kekuatan yang tak bisa dimusnahkan, kekuatan ruhani yang tumbuh di tengah abu kehancuran. Sebagian ulama klasik menyebut tanah itu sebagai wilayah barat umat Islam, wilayah yang dulu pernah menjadi pusat kejayaan namun kini hancur menjadi puing-puing. Namun dari reruntuhan itu muncul generasi baru, para mujahid yang tidak mencari kehormatan dunia, melainkan ingin menebus kehormatan yang telah lama dirampas dari umat ini. Mereka memegang erat sabda Rasulullah SAW. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menegakkan kebenaran, tidak akan memudar semangat mereka meski ditinggalkan oleh manusia. Hadis riwayat Muslim. Merekalah penjaga bara itu, pasukan pertama yang akan memulai gerakan besar menuju kebangkitan. Darah mereka adalah darah para syuhada, dan tanah yang mereka pijak adalah tanah para nabi. Dalam kegelapan perang yang panjang, mereka belajar arti sabar, arti tawakal, arti kehilangan. Dan kini, ketika dunia memperlihatkan wajah aslinya, pasukan harbiyah bersiap untuk peran baru, bukan lagi sebagai korban sejarah, tapi sebagai saksi dan pelaku perubahan. Namun, di saat pasukan pertama itu mulai menggerakkan langkah, ada bayangan lain yang bergerak jauh di timur, dari wilayah yang matahari terbit lebih dulu, dan laut menjadi pemisah antara masa lalu dan masa depan. Wilayah itu bukan tempat kelahiran Islam, tapi menjadi rumah bagi ruh Islam yang damai dan jernih. Di sanalah lahir generasi yang beriman bukan karena darah atau tradisi, melainkan karena keyakinan yang tumbuh dari hati. Dan dari tanah itu, yang disebut sebagian ulama sebagai Ardh al-Ma'rifah, tanah pengetahuan dan ketulusan, muncul kekuatan kedua yang tak banyak diperhitungkan dunia. Pasukan kedua yaitu pasukan ruhaniyah, pasukan cahaya iman. Pasukan ini dikenal dengan berbagai nama dalam tafsir dan hikayat. Ada yang menyebut mereka Ahl al-Masyriq, ada pula yang menafsirkan mereka sebagai Al-Jund al-Akhdar, pasukan hijau yang membawa keseimbangan antara kekuatan dan hikmah. Mereka tidak dibentuk oleh perang, melainkan oleh pendidikan, dakwah, dan kesadaran rohani. Mereka menyiapkan diri bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu dan iman. Bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta yang murni kepada Allah dan Rasul-Nya. Pasukan rohaniyah adalah cermin dari umat yang pernah terjajah, namun tidak kehilangan jiwanya. Mereka bangkit bukan untuk membalas,
tapi untuk menegakkan kembali keseimbangan yang hilang dari dunia. Mereka membawa panji 2 warna, merah dan putih, lambang dari darah dan kesucian, 2 hal yang menjadi fondasi perjuangan sejati, pengorbanan dan keikhlasan. Sebagian menafsirkan, inilah pasukan yang datang dari timur jauh, dari negeri-negeri yang berada di bawah garis khatulistiwa, tempat Islam bertumbuh dengan damai, namun menyimpan kekuatan spiritual luar biasa. Dari bangsa ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang berjiwa bijak, bukan haus kekuasaan, melainkan haus akan kebenaran. Mereka menjadi sayap kedua kebangkitan, sayap yang menjaga agar perjuangan tidak hanya dilandasi kemarahan, tapi juga kasih sayang dan ilmu. Dan di antara 2 kekuatan besar itu, terdapat ruang yang menunggu diisi, ruang bagi pasukan ketiga, yang tidak memegang pedang maupun panji, tapi pena dan cahaya ilmu. Merekalah pasukan ilmiah, pasukan pengetahuan dan kesadaran, disebut dalam sebagian penafsiran sebagai Jund al-Ma'rifah. Mereka bukan ilmuwan sekuler, melainkan para penjaga kebenaran yang berjuang di medan yang tak kasat mata, medan informasi, media, dan kesadaran umat. Pasukan ilmiah memahami bahwa perang akhir zaman bukan lagi sekadar fisik, melainkan perang persepsi, perang narasi. Dan di masa ketika kebohongan disebar melalui teknologi, mereka menjadi pelita yang menyingkap tabir ilusi global. Mereka mengerti bahwa musuh akhir zaman datang bukan membawa senjata, melainkan membawa cerita, narasi palsu yang mengubah pandangan manusia tentang kebenaran. Karena itu, jihad mereka bukan dengan peluru, melainkan dengan ilmu, dengan kata, dan dengan kesadaran. Dalam tradisi sufi mereka disebut ahlul basirah, orang-orang yang matanya melihat bukan hanya apa yang tampak, tetapi juga apa yang tersembunyi di baliknya. Mereka memahami rahasia zaman, mempersiapkan generasi agar tidak hanyut oleh arus modernitas yang menipu. Pasukan harbiah menjaga tubuh umat, pasukan ruhaniyah menjaga hati umat, dan pasukan ilmiah menjaga akal umat. 3 kekuatan ini dan bersatuan akan membentuk peradaban baru yang tidak lagi bergantung pada sistem lama dunia. Kini, tanda-tanda keberadaan mereka semakin jelas. Pasukan harbiah tampak dari bangkitnya perlawanan, moral dan spiritual di tanah-tanah yang dulu hancur. Pasukan ruhaniyah tampak dari meningkatnya kesadaran iman di timur dunia, dari munculnya generasi muda yang haus ilmu dan kebenaran. Dan pasukan ilmiah tampak dari munculnya gerakan kesadaran global di dunia maya, membangun jaringan kebenaran, membongkar kebohongan, dan menyalakan cahaya di tengah kegelapan informasi. 3 arus ini seolah bergerak tanpa komando, namun perlahan semuanya menuju satu titik temu, Masjidil Aqsa, pusat sejarah dan titik akhir perjalanan umat manusia. Dalam kitab Al-Malahim wa Al-Fitan disebutkan, sebelum Imam Mahdi muncul, Allah akan menyiapkan 3 kelompok yang berjuang di jalan yang benar, namun tidak saling mengenal. Mereka berjuang di tempatnya masing-masing, namun semua geraknya menuju satu takdir yang sama. Dan ketika saat itu tiba, ketika sistem dunia runtuh dan fitnah mencapai puncaknya, 3 pasukan ini akan disatukan dalam satu kepemimpinan. Mereka akan menjadi tangan kanan dan kiri sang pemimpin akhir yang menegakkan keadilan di seluruh penjuru bumi. Pasukan keimanan, pasukan ketulusan, dan pasukan kesadaran, 3 wajah dari satu tujuan yang sama, mempersiapkan jalan bagi datangnya sang imam yang dijanjikan. Dan mungkin merekalah 3 pasukan itu yang akan menjadi saksi lahirnya zaman baru, zaman ketika langit dan bumi kembali tunduk pada satu kalimat yang sama, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Namun sebelum kalimat itu menggema di seluruh penjuru dunia, bumi harus melewati masa paling kelam dalam sejarahnya. Langit seolah menahan napas, dan bumi bergetar di bawah kaki manusia yang kehilangan arah. Kebenaran menjadi sesuatu yang langka, sementara kebatilan mengenakan wajah kebenaran dengan begitu meyakinkan. Di masa itu, 3 pasukan yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri mulai merasakan panggilan yang sama. Panggilan yang tak terdengar oleh telinga, namun bergema di dalam hati. Suatu kesadaran baru tumbuh di antara mereka, bahwa perjuangan mereka tidak lagi bisa berdiri sendiri. Waktunya telah tiba untuk menyatu di bawah satu cahaya. Langit mulai memanggil, sebuah tanda muncul, bukan dalam bentuk bendera atau suara, melainkan dalam bentuk kesadaran global yang mengguncang umat manusia. Peristiwa demi peristiwa terjadi seolah tak berhubungan,
Namun jika diperhatikan, semuanya membentuk garis yang sama. Konflik di barat Islam, kebangkitan spiritual di timur jauh, dan perang informasi di dunia maya, semuanya saling bertaut seperti potongan puzzle yang menunggu untuk dirangkai. Pasukan Harbiah di barat mulai menyadari bahwa kekuatan pedang saja tak cukup. Mereka melihat betapa banyak perjuangan suci dikalahkan bukan oleh senjata, melainkan oleh narasi palsu dan propaganda yang membungkus kebenaran. Maka sebagian dari mereka mulai mencari cahaya. Cahaya yang datang bukan dari medan perang, tetapi dari hati yang tercerahkan dan akal yang dibimbing ilmu. Sementara itu, pasukan ruhaniyah di timur merasakan gelombang perubahan yang tak biasa. Di antara halaqah-halaqah zikir, pesantren, dan majelis ilmu, terdengar bisikan yang sama, bahwa doa mereka kini harus berubah menjadi gerak. Cahaya tidak lagi boleh hanya bersinar di dalam, tetapi juga harus keluar untuk menuntun dunia yang sedang tersesat. Dan pasukan ilmiah, yang selama ini berjuang di ruang tak kasat mata, menyadari bahwa ilmunya kini menuntut tindakan nyata. Mereka yang selama ini menulis dan menyampaikan kebenaran lewat layar, kini mulai bergerak dalam dunia nyata, menyentuh masyarakat, menggerakkan kesadaran kolektif, dan mempertemukan dua kekuatan besar yang selama ini berjalan terpisah, iman dan jihad, ruh dan tindakan. Tanda-tanda di langit semakin banyak. Gunung-gunung meletus, laut meluap, dan manusia mulai kehilangan arah dalam ketakutan. Namun di tengah kekacauan itu, ada sebagian kecil yang tetap tenang, mereka yang hatinya telah disatukan oleh cahaya yang sama. Dari arah barat, pasukan Harbiah mulai melakukan perjalanan panjang. Bukan lagi untuk menyerang atau menaklukkan, melainkan untuk melindungi titik-titik suci yang tersisa. Mereka seperti penjaga gerbang zaman, mencegah fitnah merusak sepenuhnya peradaban yang rapuh. Dari timur jauh, pasukan ruhaniyah bangkit dengan wajah yang bercahaya. Para pemuda dan pemudi mereka bangkit bukan karena kebencian, tetapi karena cinta kepada Allah dan kerinduan pada keadilan. Mereka membawa risalah dakwah dan ilmu yang menghidupkan jiwa, menyebarkan keseimbangan di tengah dunia yang telah kehilangan keseimbangannya. Dan dari seluruh penjuru dunia, pasukan ilmiah mulai membangun simpul-simpul pengetahuan. Mereka menyatukan para cendekiawan, ulama, dan pemikir yang lurus. Jaringan kesadaran itu tumbuh bagai akar pohon yang menembus bumi, menyambungkan hati-hati umat yang tercerai-berai oleh sekat dan perbedaan. Lalu tibalah masa yang disebut para penafsir klasik sebagai fatrah, al-tamyiz kekinian, masa pemisahan antara yang hak dan yang batil. Segala sesuatu yang dulu abu-abu kini mulai tampak, nyata. Sistem dunia lama goyah, kekuatan ekonomi dan politik. Raksasa runtuh satu persatu, karena kehilangan fondasi moralnya. Di tengah kehancuran sistem global itu, tiga pasukan tersebut menemukan arah yang sama. Arah menuju satu titik di peta dunia yang telah dijanjikan dalam nubuatan Al-Quds, kota yang menjadi poros surga dan bumi. Namun perjalanan mereka bukanlah perjalanan fisik semata. Bagi pasukan Harbiah, perjalanan itu adalah ujian kesabaran dan keikhlasan. Bagi pasukan ruhaniyah, itu adalah ujian keteguhan iman dan cinta. Dan bagi pasukan ilmiah, itu adalah ujian antara kebenaran dan kesombongan intelektual. Mereka semua diuji, bukan dengan kemenangan tetapi dengan kehilangan, keraguan, dan kesendirian. Karena sebelum mereka bisa bersatu secara lahir, mereka harus disatukan secara batin. Sahabat muslim rahimakumullah, perlu dipahami bahwa tiga nama besar yang disebut dalam kisah ini, pasukan ruhaniyah, cahaya, pasukan Harbiah, tempur, dan pasukan ilmiah, pengetahuan, bukanlah istilah yang secara langsung disebut dalam hadis atau kitab-kitab sejarah yang sahih. Namun para penafsir, para pengkaji nubuatan, dan sebagian ulama yang merenungi tanda-tanda zaman kerap menyebut istilah-istilah itu secara simbolik, sebagai perlambang dari tiga kekuatan besar umat menjelang masa perubahan. Kekuatan ruh yang menjaga cahaya iman, kekuatan tempur yang menegakkan kebenaran dengan keberanian, dan kekuatan ilmu yang melawan kebodohan serta fitnah zaman. Ketiganya bukan sekadar pasukan dalam arti militer, melainkan cerminan dari tiga sisi jiwa umat Islam: iman, perjuangan, dan pengetahuan. Dan bila ketiganya bersatu di bawah satu panji kebenaran, maka di sanalah letak rahasia kebangkitan yang dijanjikan. Maka, apa yang tertulis di sini bukan sekadar kisah, melainkan cermin dari perjalanan panjang manusia menuju zaman di mana setiap jiwa akan diuji, dan hanya mereka yang tetap teguh dalam cahaya
yang akan menyaksikan fajar kemenangan terakhir.